Hai semuanya, hari ini saya akan membedah karya lukisan karya dari Lucia Hartini yang berjudul Keterbatasan. Keterbatasan merupakan salah satu lukisan beraliran surrealisme yang dilukis oleh Lucia Hartini pada tahun 1984. Lukisan ini menggunakan media yaitu berupa poster print atau cat poster pada kaca, di mana karya lukisan ini berukuran 130 cm x 160 cm. Oke, sebelumnya, apa sih surrealisme itu? Banyak orang yang mengenal surrealisme itu adalah aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi, seolah-olah kita melukis dalam dunia mimpi. Tapi sederhananya, surrealisme itu adalah aliran dimana kita itu tahu ada objek nyatanya, ada objek di dunia asli kita, realitanya itu ada. Contohnya misalnya jam, kita tahu di dunia ini ada benda yang bernama jam. Tetapi dalam aliran surrealisme ini, kondisi jam ini tidak mungkin terjadi dalam realita. Contohnya pada gambar dari karya Salvador Dali yang berjudul The Persistence of Memory. Di sana kita dapat melihat bahwa kondisi jam di situ keadaannya meleleh, sedangkan dalam realita tidak mungkin ada jam yang kondisi melelehnya semeleleh di gambar tersebut. Nah, kira-kira surrealisme itu kayak gitu. Jadi benda objeknya itu memang ada di realita, tetapi tidak mungkin terjadi secara logika di dunia nyata. Nah, itu surrealisme. Sebelum saya membahas ke pembahasan bedah karyanya, saya akan sedikit membahas latar belakang alasan mengapa sih saya memilih karya Lucia Hartini dengan judul Keterbatasan ini sebagai objek pembedahan karya saya. Yang pertama, ketika saya mencari kata kunci surrealisme di Google, yang keluar adalah karya-karya yang menggunakan subjeknya berupa objek-objek yang memang nyata di dunia realita kita, tetapi memang bentuknya tidak nyata dalam kondisi karya tersebut. Nah, ketika saya melihat-lihat karya-karya tersebut, lukisan-lukisan tersebut, saya perhatikan karya milik Lucia Hartini yang judulnya Keterbatasan ini berbeda dengan karya surrealisme yang lain, di mana karya Lucia Hartini ini yang berjudul Keterbatasan seolah-olah lukisan tersebut ini menggambarkan bencana alam. Surrealisme yang menggambarkan seolah-olah tuh sedang bencana alam. Nah, oleh sebab itu saya memiliki ketertarikan untuk membedah apa sih maksud dari karya ini, dan ketika saya perhatikan lagi karya milik Lucia Hartini yang berjudul Keterbatasan ini diisi oleh subjek-subjeknya, yaitu berupa objek-objek yang benda mati seperti air, awan, batu karang. Semuanya itu adalah objek benda mati, tetapi benda mati tersebut seolah-olah tuh berbicara. Setiap subjek di dalam karya Keterbatasan ini seolah-olah memiliki maknanya sendiri, dan dimulai dari air, pusaran airnya, langitnya, awannya, kemudian dari batu karangnya. Seolah-olah setiap subjek ini memiliki maknanya masing-masing. Oleh sebab itu, saya memiliki ketertarikan untuk membedah apa sih lukisan Keterbatasan ini. Alasan kedua adalah saya tertarik untuk mencari tahu kesinambungan atau hubungan antara judul karya tersebut dengan lukisannya. Dimulai dari deskripsi karya. Sebenarnya ketika saya melihat karya ini, ada 3 objek yang sepertinya dijadikan poin utama, yaitu batu karang, air, dan juga pusaran air. Namun ketika saya perhatikan lebih jeli lagi, saya perhatikan lebih lama lagi, saya menyimpulkan bahwa poin utama dalam lukisan ini tertuju pada pusaran air yang sudah sampai di permukaan air tersebut. Mengapa? Karena ketika saya perhatikan lebih lama lagi, sepertinya lukisan ini tuh lebih menonjolkan atau lebih tertujukan poin utamanya itu terhadap si pusaran airnya yang sudah sampai di permukaan. Lalu untuk suasana dari lukisan tersebut adalah suasana yang mencekam, karena dominasi warna yang diisi dari lukisan tersebut adalah warna dingin, seperti awan tebal yang gelap, kemudian banyaknya air yang sudah mulai tumpah, dan juga air tersebut bertabrakan dengan batu karang. Ditambah lagi, Lucia Hartini menambahkan pusaran yang sudah sampai di permukaan, yang terus membesar dan akan terus membesar. Seolah-olah pusaran itu ingin membuang semua air yang ada di dalamnya dia. Lalu jika kita perhatikan lagi, pada bagian kanan atas terdapat warna jingga pada langit yang memang hanya sedikit, namun terlihat mencolok karena
disekelilingi oleh warna awan yang tebal dan gelap. Nah, langit yang berwarna jingga itu menandakan adanya sedikit harapan yang muncul dari peristiwa pertumpahan air karena pusaran besar tersebut. Pantulan warna langit jingga pada air dan juga batu karang menambah kerealistikan dalam karya tersebut dan memberikan suasana yang lebih dramatis, ditambah dengan kondisi air yang di ujung yang seolah-olah tuh sudah ingin menumpahkan airnya semuanya. Lukisan ini adalah lukisan yang beraliran surrealisme, di mana fenomena kejadian ini tidak akan pernah kita lihat atau kita jumpai dalam kenyataan kita atau dunia kita, di mana fenomena ini hanya bisa kita lihat melalui karya milik Lucia Hartini yang berjudul Keterbatasan. Dalam karya ini atau lukisan ini, subjek pendukungnya itu adalah awan tebal yang gelap, langit jingga, dan awan yang memiliki warna lebih cerah. Masuk ke bagian interpretasi. Secara teknik atau objektif, goresan garis dan permainan warna pada bagian latar belakang, yaitu pada bagian awan, dapat divisualisasikan oleh Lucia dengan sangat baik karena memberi kesan 3 dimensi. Lucia juga dapat menggunakan garis, tekstur, cahaya dengan sangat baik, di mana pada bagian air, beliau menggunakan garis lengkung tidak beraturan dan ditambah warna lekukan gelombang karena pengaruh dari dorongan pusaran air yang digambarkan dan juga diwarnakan secara sangat realistik. Gelap terang pada warna air memberi kesan gelombang air yang sedang bergerak ke arah luar. Ketika kita zoom pada bagian gelombang air, terdapat detail yang sangat penting, di mana Lucia menambahkan goresan-goresan putih pada air yang menandakan efek dari pantulan cahaya. Di bagian warna jingga juga dapat direfleksikan dengan baik karena sesuai dengan bentuk gelombang airnya. Hal ini yang membuat lukisan ini semakin terlihat realistik. Pada bagian pusaran air, Lucia Hartini dapat sangat baik menggambarkan komposisi, struktur maupun dari segi warnanya karena membuat kesan volume pada pusaran air yang besar dan juga kuat. Diikuti dengan aliran gelombang yang sangat kuat pada sekitar daerah pusaran sehingga membentuk gelombang yang lain juga. Dan hal tersebut dapat dilukis oleh Lucia Hartini dengan sangat baik dan sangat realistik. Pada bagian batu karang juga dapat divisualisasikan dengan sangat baik karena ketika kita melihat lebih dekat lagi pada lukisan tersebut, kita zoom, perpaduan warna coklat, abu-abu, hitam, dan juga putih dapat dipadukan dengan sangat baik. Dengan detail pantulan cahaya jingga menambah kerealistikan dari subjek tersebut. Dengan menggunakan goresan lurus serta dilengkapi dengan goresan-goresan putih yang membuat kesan tekstur pada batu karang, semakin membuat subjek batu karang ini terlihat semakin hidup dan terlihat batu ini tuh berusia tua sekaligus kokoh atau keras secara bersamaan juga. Dari segi subjektifnya, melihat atau menilai menurut pandangan dari pribadi saya melihat bahwa melalui lukisan ini terkadang suatu batasan bukanlah hal yang selalu dijaga esensinya, melainkan kita harus melewati batasan itu demi kebaikan kita atau untuk kebaikan orang lain. Pusaran air mengartikan pikiran bawah sadar yang terus kita simpan. Namun semakin kita simpan dan terus kita simpan dan mulai memendam pikiran tersebut. Pusaran tersebut awalnya kecil, tapi semakin berangsur-angsur akan menjadi besar dan menciptakan pusaran air yang sangat besar. Akibatnya, air tumpah melewati batasnya, misalnya dengan amarah yang memuncak dan ditumpahkan ke dalam bentuk seperti kata-kata atau tindakan. Namun, bagi kita itu adalah hal yang baik. Air tersebut tumpah ke batu karang dengan tujuan mengkikis batu tersebut agar tidak memiliki sifat sekeras itu. Tetapi, apakah hal tersebut membuat batu karang menjadi lebih baik? Atau justru air membunuh batu karang itu sendiri? Manusia menumpahkan emosi dan marahnya kepada orang lain. Memang baik bagi kita karena kita tidak lagi memendam emosi itu, tidak lagi menyimpan amarah tersebut. Dan orang lain juga dapat mengerti kondisi kita. Di sisi lain, hal ini juga baik bagi orang lain karena kita berusaha jujur pada mereka. Setidaknya, hal tersebut yang ada dalam benak kita, bahwa kedua belah pihak mendapat nilai kebaikannya masing-masing. Tetapi, bagi pikiran orang lain, apakah baik untuk mereka? Namun, jika kita memendam amarah ini terus-menerus, malah membuat pusaran tersebut semakin besar pada hati kita.
Dan hal inilah yang mendorong atau tertuju pada judul lukisan ini, yaitu keterbatasan, di mana manusia terkadang mengalami kekurangan, meskipun manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Masuk ke bagian evaluasi. Di sini saya akan mengevaluasi kekurangan apa saja yang terdapat dalam lukisan keterbatasan ini. Yang pertama adalah, menurut saya dalam lukisan keterbatasan milik Lucia Hartini memiliki kekurangan pada peletakan poin utama dalam karya ini. Karena di sini saya menemukan ada 2 poin utama, yaitu fenomena batu karang yang menabrak air atau fenomena air tumpah menuju ke batu karang itu, dan poin utama yang kedua itu adalah pada bagian pusaran air yang berada di pojok. Karena kedua subjek ini seolah-olah menarik perhatian secara bersamaan, kayak seolah-olah tuh dua hal ini menunjukkan dirinya itu adalah yang menjadi sosok utama dalam karya ini. Namun karena ada 2, jadi sulit menentukan mana sih poin utama dalam lukisan ini, apakah fenomena air dengan batu karang atau justru Lucia ini ingin kita lebih fokus kepada pusaran airnya, karena Lucia menggambarkan pusaran airnya itu sangat menonjol. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah salah satu kekurangan yang menurut saya cukup besar, yaitu pada bagian air yang tumpah. Karena hal tersebut mengurangi efek kedramatisan atau keseragaman yang terjadi pada fenomena tersebut, di mana alangkah lebih baiknya jika pada bagian air yang tumpah tersebut diberi goresan-goresan percikan air, terutama pada bagian air yang menabrak tepat pada batu karang. Karena goresan yang dibuat oleh Lucia pada air tumpah seolah-olah tuh dengan kecepatan yang lambat, di mana terasa air itu justru emang tumpah, tetapi tumpahnya itu mengalirnya tuh dengan perlahan pada permukaan batu karang, sedangkan pusaran air pada bagian pojok itu digambarkan cukup besar dan pusarannya itu cukup kuat gitu. Nah, goresan gelombang yang sangat bergelombang itu juga mendukung suasana gerakan air yang sangat cepat. Tetapi sayang pada bagian ujung air yang justru terlihat kontradiktif, karena seolah-olah tuh di bagian ujung air tersebut bergeraknya tuh dengan lambat atau dengan mengalirnya tuh dengan lambat, sedangkan pada bagian belakang yang di bagian pusaran air itu memberi gelombang air yang besar, sehingga gerakannya itu cenderung terkesan cepat gitu. Masuk ke bagian evaluasi selanjutnya, yaitu melihat lukisan ini memiliki makna yang sangat dalam mengenai psikologis pada manusia. Pelukis dapat menggambarkan suasana mencekam bersamaan dengan suasana yang dramatis, dengan memadukan warna, cahaya, objek-objeknya, dan juga menggunakan goresan yang sangat baik, menghasilkan suatu lukisan yang sangat realistik dan sangat memberi kesan yang sangat dalam kepada penikmat visual. Yang sangat perlu kita ajungkan jempol adalah pada bagian detail-detail air yang terdapat pada bagian gelombang air itu, dan juga pada bagian batu karang yang dilukis oleh Lucia Hartini dengan sangat baik, sangat realistik dan sangat baik. Masuk ke bagian kesimpulan. Lukisan keterbatasan karya Lucia Hartini memiliki makna penyampaian psikologis yang akhirnya meluap dari kapasitas daya tampung dan kekuatannya. Lukisan ini sangat hidup, dengan suasana mencekam dari fenomena alam yang sulit atau bahkan tidak bisa kita lihat di dunia nyata atau di realita. Membuat karya ini semakin hebat dengan penyampaian menggunakan metafora yang sangat indah sekaligus sangat unik secara bersamaan, sehingga memberi kesan dan juga pesan emosional yang sangat dalam.